Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan coba bahas vektor terkait dengan proyeksi vektor. Nah, jadi kita pahami dulu apa itu proyeksi vektor. Di sini kita punya vektor, dua vektor A dan vektor B, kemudian sudut theta yang diapit oleh kedua vektor tersebut. Nah, di sini jika kita proyeksikan secara tegak lurus gitu ya, vektor A ke vektor B, jadi tegak lurus, kita mendapatkan yang warna hijau itu. Nah, itu tuh hijau, kita namakan, dibacanya vektor A diproyeksikan terhadap vektor B. Jadi proyeksi vektor A terhadap B itu dituliskan dengan cara A indeks B, gitu. Dan dengan kebalikannya, misalkan di sini kita memproyeksikan B ke A, tegak lurus, kita dapatkan lagi vektor yang hijau, berarti di sini proyeksi vektor B terhadap vektor A, atau disimbolkannya B indeks A, gitu. Ya, jadi pertama penulisannya dulu deh harus dipahami kalau A diproyeksikan terhadap vektor B, B-nya itu jadi indeks, gitu, dan kebalikannya ya. Oke, selanjutnya proyeksi vektor yang kita sudah dapatkan tadi, vektor-vektor warna hijaunya. Kita coba dulu mengingat kalau kita lihat segitiga yang ini, segitiga yang itu ya, segitiga yang warna yang itu, kita coba lihat. Jadi cos theta itu, kan cos itu samping per miring, berarti cos theta adalah panjang proyeksi A terhadap B dibagi panjang vektor A. Bisa dipahami ya? Jadi kita menggunakan segitiga yang kecil, sampingnya itu proyeksi A terhadap B, miringnya itu vektor A. Jadi di sini kan kalau cos itu inginnya angka aja, jadi panjangnya gitu ya. Maka kita bisa tulis kalau panjang vektor proyeksi A terhadap B adalah panjang vektor A cos theta. Gitu. Nah, cos theta-nya sendiri kita ingat-ingat dari dot product, kan A dot B sama dengan panjang A kali panjang B dikali cos theta. Berarti cos theta-nya adalah vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali vektor B. Jadi kita tinggal masukkan saja langsung cos theta-nya, kita ganti dengan yang itu. Jadi kita mendapatkan panjang vektor A, panjang proyeksi vektor A terhadap vektor B adalah sama dengan, nah itu dihitung-hitung semuanya, panjang A dikali cos theta-nya tadi diganti ya, jadi mendapatkan ternyata vektor A dot vektor B per panjang vektor B, gitu. Jadi kita simpulkan, kalau panjang proyeksi vektor A terhadap vektor B, maka A dot B per panjang vektor B. Tapi kalau panjang proyeksi vektor B terhadap vektor A, itu pernya tinggal diganti aja, jadi panjang A, gitu. Jadi di situ bedanya ya, kalau misalkan dia diproyeksikan terhadap vektor lain gitu ya. Nah, di sini kan ini panjangnya. Kira-kira gimana sih si vektornya gitu? Ternyata kalau misalkan kita ingin mencari vektor A, B-nya, nah di sini kita tinggal coba si panjang vektor AB-nya dikalikan dengan vektor identitas atau vektor satuan yang searah dengan AB. Jadi di sini AB tapi satuan. Jadi satuan gitu ya, vektor satuannya, atau coba deh. Di sini misalkan I aja lah. Satuan gitu ya. Satuannya tuh gimana AB satuan tuh? Coba ya kita lihat. Nah, coba kita iris semuanya. Nah, yang di sini perhatikan dulu. Ini tadi panjang vektor A diproyeksikan dengan vektor B. Nah, di sini adalah vektor B satuan gitu ya. Jadi kita hitung-hitung atau kita satukan. Jadi di sini kita dapatkan rumus yang ini. Gitu. Jadi kalau kita mencari vektornya, berarti kita tinggal sama seperti tadi, panjang vektor proyeksinya tapi dikali dengan vektor satuan dari si tempat proyeksinya tadi gitu. Jadi di sini juga BA. Nah, tuh sama ya. Jadi bedanya
Ini yang lebih banyak munculnya itu adalah tempat diproyeksikannya. Jadi justru vektor yang diproyeksikannya hanya sekali munculnya. Di sini seperti BA, B-nya muncul sekali kan, A-nya munculnya 3 kali gitu. Jadi tinggal diingat-ingat, oh ini kurang sedikit kuadrat ya. Jadi panjangnya itu kuadrat di bawahnya gitu. Jadi itu rumusnya kira-kira hanya ada rumus panjang vektor, kemudian juga proyeksi ortogonal. Jadi di sini ada nama lainnya sih, kalau kita mencari panjang vektor proyeksi biasanya disebut proyeksi skalar ortogonal. Proyeksi skalar, kalau sudah ada kata skalar berarti di sini hasilnya pasti angka. Nah, itu pasti panjang vektor. Tapi kalau yang sebelah kiri, di sini proyeksi ortogonal vektor. Ya udah nggak ada skalarnya kan, jadi kita mencari vektornya gitu ya. Gitu. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada vektor A dengan komponen 1, min 2, 3, dan vektor B dengan komponen 2, 3, min 1. Pertanyaannya adalah, kan contoh soalnya kita coba kerjakan semuanya. Nah, rumus-rumusnya jangan lupa. Yang pertama, itu panjang proyeksi A terhadap B, kemudian kebalikannya, kemudian juga cari vektornya. Nah, kita coba dari yang pertama dikerjakan. Itu rumusnya jangan lupa, tinggal ingat-ingat saja. Beda sedikit mereka, tapi lebih simple untuk mencari panjangnya aja gitu ya. Nah, dihitung-hitung segala macam, hasilnya ternyata min setengah akar 14. BA-nya juga sama, min setengah akar 14. Nah, di panjang vektor ini nggak akan mungkin ada akar ya. Maksudnya di yang ini nih, di yang ini nggak mungkin ada akar karena ininya kuadrat. Ini juga sama kuadrat kan, jadi nggak mungkin ada akar. Oke. Jadi jawabannya bisa dalam ini, bisa juga dalam IJK, bebas ya, jadi bebas mau yang mana juga. Oke, seperti itu contoh soalnya. Ya, jadi mudah kalau kalian ingat apa rumusnya, makanya kalau bisa hafalkan dulu rumusnya. Pembuktiannya yang tadi sudah, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana geometrisnya, tinggal dipahami dulu ya. Soal ke-1, latihan ini. Coba ya. Jika panjang A sama dengan 2, panjang vektor B sama dengan 5, dan sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat, maka vektor A tambah vektor B diproyeksikan terhadap vektor B adalah, jadi di sini kita mencari panjangnya. Berarti kalau gitu rumusnya dulu ya kita tulis. Nah, seperti ini rumusnya. Tapi bedanya di sini yang di dot produkkan tidak hanya A dot B, tapi vektor A tambah vektor B dot vektor B. Kira-kira gimana cara menyelesaikannya? Nah, ternyata dot produk itu bisa didistributifkan. Jadi B-nya itu bisa kita kerjakan dulu. Vektor A dot vektor B ditambah vektor B dot vektor B per panjang vektor B. Gitu. Kalau A dot B biasa ya. Jadi vektor A dot vektor B adalah biasanya apa? Karena kita di sini tahunya panjang vektor dan juga sudutnya, berarti kita pakai rumus yang panjang vektor dan sudut gitu. Jadi, nah seperti itu. Kenapa B dot B-nya cos 0? Ya karena B-nya itu dengan B lagi itu sejajar. Jadi sudut yang diapitnya 0 derajat gitu ya. Tinggal dimasukkan saja semuanya, dapat hasilnya 6. Gitu. Jadi kalau kita ditanyakan panjang proyeksi vektor, itu hasilnya pasti angka. Tapi gimana jika kita ditanyakannya bukan panjangnya, tapi vektornya itu berapa? Nah, seperti itu. Jadi, ya tinggal dicari aja, tapi harus tahu komponen vektor B-nya. Karena kita tidak tahu, ditulis saja hasil akhirnya pasti masih dalam B. Gitu ya, 6/5 vektor B. Gitu. Oke. Jangan lupa ya, kalau kita mencari vektornya, dia itu adalah, tadi, ini panjang vektornya. Terus kemudian ini adalah vektor vektor satuan dari vektor yang diproyeksikan, yang jadi tempat proyeksi gitu ya. Oke, soal selanjutnya. Nah, ini vektornya diketahuinya kan kalau tadi panjangnya dan sudutnya. Nah, ini diketahuinya langsung komponen vektornya. Pertanyaannya pun tidak panjang, tapi vektor proyeksi vektor U tambah V terhadap vektor V. Jadi langsung saja rumusnya berarti yang proyeksi vektor biasa ya, bukan skalar.
Oke, tinggal kita masukkan seperti biasa, tapi jangan lupa mengubah dot produknya, bisa kita distributifkan dulu, kemudian dihitung-hitung biasa gitu. Jadi jawabannya adalah, nah masih panjangnya, jadi jawabannya boleh dalam komponen vektor yang memanjang, boleh juga dalam komponen I, J, dan K, bebas. Jadi tinggal dihitung aja secara aljabar perhitungannya, asal teliti saja gitu ya. Oke, soal ketiga. Nah, misalkan di sini ada vektor A komponennya min 2, 8, dan 4, vektor B komponennya 0, P, dan 4. Diketahui panjang proyeksi A terhadap B sama dengan 8. Nah, maka P-nya, P tambah 2-nya berapa? Ya udah, kalau kayak gini kita mulainya dari yang diketahui dulu. Nah, ini. Ada suatu yang diketahui, berarti kita harus coba dari situ. Nah, ya sudah, langsung kita masukkan angka-angkanya, beberapa angka-angkanya. Gitu ya. Jadi, A dot B-nya kita gunakan saja langsung dot product dengan cara mengkalikan komponen-komponennya, panjang vektornya pun tinggal dikuadratkan. Kemudian setelah itu kita masukkan, karena kita tahu panjang proyeksi A terhadap B-nya adalah 8, berarti tadi, terus kita bisa kali silang, kita kali ini ke sini, bisa ya. Jadi di sini, nah dapat ini, lihat semuanya kelipatan 8 kan, jadi kita bisa bagi dengan 8. Sudah itu kita masih punya akar, nah kita bisa kuadratkan. Nah jawabannya P-nya 3, tapi kan tanyakan bukan P, tapi P tambah 2, maka P tambah 2-nya adalah 3 plus 2 sama dengan 5. Jadi jawabannya 5 ya. Oke, sekian dulu pembelajaran kali ini. Jadi beberapa soal ini semoga bisa mewakili ya, terkait tentang pemahaman untuk memahami proyeksi vektor. Jadi coba latihan dulu, jangan lupa rumusnya, karena rumusnya itu lumayan sama antara panjang vektornya dan proyeksi vektornya langsung. Jadi komponen skalarnya dan komponen vektornya itu rumusnya hampir sama, cuman bedanya tadi kalau misalkan proyeksi vektornya itu dikali dengan vektor satuan dari tempat proyeksi vektornya. Jadi tinggal dilihat aja lagi nanti rumusnya apa. Ya, sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.